Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai tridharma perguruan tinggi. Pada hari ini kita akan melakukan evaluasi kolaborasi riset antara Rado Institute dan mahasiswa. Kita telah melakukan beberapa kali riset bersama, diskusi bersama untuk membahas suatu riset artikel. Di antaranya melalui slide ini dapat Anda lihat dalam beberapa potongan bentuk kerja kita yang kita cepat dokumentasikan dalam bentuk video. Dan akhirnya hasil riset artikel ini yang kita diskusikan berhasil untuk terbit dalam suatu jurnal internasional yang cukup baik yang dilakukan oleh saudari Nurul Ulumi, itu mahasiswa matematika prodi matematika Fakultas Teknologi. Kajiannya ini sungguh luar biasa. Dia mencoba mendapatkan suatu kebaruan bagaimana 10 fungsi densitas peluang itu digabungkan melalui teknik mixture distribution atau distribution campuran sehingga menjadi satu bentuk model yang terbarukan, menjadi satu bentuk model peluang satu parameter yang terbarukan yang merupakan hasil campuran dari 10 fungsi densitas gamma, yaitu gamma 1 theta, gamma 2 theta dan seterusnya. Di mana riset artikel ini cukup layak untuk dijadikan sebagai suatu syarat dalam menghasilkan sarjana di prodi matematika, karena kita bisa melalui suatu riset artikel yang cukup baik. Kita betul mengucapkan selamat kepada saudari Nurul Ulumi. Semoga ilmu yang ditempuh selama di prodi matematika Fakultas Teknologi Winsus Karyau dapat bermanfaat ke depannya. Oke, kita coba lihat seperti apa riset artikel yang dilakukan oleh saudari Nurul Ulumi ini. Kita coba lihat riset artikelnya. Coba kita lihat riset artikel yang dilakukan oleh saudari Nurul Ulumi. Oke, ini dia. Nah, ini adalah riset artikel yang dihasilkan oleh saudari Nurul Ulumi yang terbit di Jurnal Contemporary Research Analysis Journal untuk tahun 2024, volume 1, isu 5, November 2024, dengan judul Novel Extended One Parameter of 10 Mixture Gamma, disebut dengan NEG10, karena ini merupakan suatu model peluang baru yang dia sebut sebagai NEG10. Nah, hasil ini merupakan suatu pengembangan dari beberapa model yang terbit, diantaranya adalah seperti distribusi Lini, distribusi Sojata, distribusi Amarendra, Devia, dan Sambi. Di mana distribusi Lini ini merupakan campuran 2 gamma, Sujata campuran 3 gamma, Amarendra campuran 4 gamma, Devia 5 gamma, dan Sambu campuran 6 gamma. Oleh saudari Nurul Ulumi, dia akan coba kembangkan menjadi distribusi campuran 10 gamma. Di mana apa yang dia lakukan adalah memberikan pemberat untuk setiap campuran itu ada pemberat 1, P1, pemberat 1 hingga pemberat ke-10. Di mana fungsi densitas pertama itu adalah campuran gamma 1 theta. Di gamma 1 theta tentu pemberatnya adalah P1, gamma 2 theta pemberatnya adalah P2, gamma 3 theta pemberatnya P3, dan seterusnya gamma 10 theta pemberatnya P10. Di mana gamma alfa itu adalah karena alfa bilangan bulat, A kurang 1 faktorial. Nah, apa yang dihasilkan oleh saudari Ulumi ini? Dia menghasilkan suatu bentuk, suatu fungsi densitas peluang baru, the new probability function, seperti yang Anda lihat, fx theta pangkat 10 dibagi gamma 1 kali theta pangkat 9 dan seterusnya sampai theta pangkat 10, tambah theta pangkat 10
1 tambah X kuadrat dan seterusnya eksponen min theta X. Nah, ini adalah fungsi densitas yang baru yang dihasilkan oleh saudari Nurul Ulumi dengan menggunakan teknik mixture teknik mixture di mana PI ini adalah P1 dan seterusnya sampai 10. Fix ini adalah fungsi densitas 1 sampai 10, di mana fungsi densitas 1 itu tentu gamma 1 theta, fungsi densitas 2 nanti gamma 2 theta dan seterusnya sampai nanti F10 fungsi densitas yang ke-10. Oke. Nah, ini merupakan hasil yang terbarukan novelty tentunya yang dihasilkan oleh saudari Ulumi. Karena pada penelitian yang sebelumnya itu masih kita jumpai masih campuran 6 gamma. Sedangkan saudari Nurul Ulumi telah melompat kepada 10 gamma. Nah, setelah dihasilkan fungsi densitas, kita coba lakukan lepas estimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood, tentu dapatkan likelihood, lalu log likelihood. Tentu kita akan gunakan goodness of fit test, nanti uji kebaikan model menggunakan AIC dan density plot. Nah, seperti diketahui bahwa Linde ini fungsi densitas Linde campuran 2 gamma, ini campuran 3 gamma, campuran 4 gamma, 5 gamma, 6 gamma, 7 gamma, 8 gamma, dan 9 gamma. Lalu dengan menggunakan dataset yang diberikan oleh saudara Nurul Ulumi, dengan menggunakan maksimum likelihood didapatkanlah parameter untuk masing-masing fungsi densitas yang dihasilkan tadi. Dengan memberikan nilai AIC, kalau kita lihat nilai AIC-nya, itu semakin besar campurannya yang dilakukan oleh saudari Ulumi K10, itu nilai AIC-nya turun menjadi 215, oke? Dan nilai min likelihood-nya, min 2 kali likelihood-nya 213. Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa penambahan campuran yang dilakukan oleh saudari Nurul Ulumi tadi telah menghasilkan suatu model yang terbaik jika dibandingkan dengan model-model yang ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah pengaruh penambahan ke jumlah campuran. K ini 2 campuran, K sama dengan 3 campuran, dan K sama dengan 10 campuran. Sehingga nilai AIC terus menurun secara drastis. Artinya ada pembaikan model yang signifikan yang dilakukan oleh saudari Ulumi. Dari density plot dapat kita lihat dari K sama dengan 6 hingga K sama dengan 2. Dari K sama dengan 2, K sama dengan 6, model masih belum dapat mengcapture histogram data dengan baik. Sehingga dilakukan oleh saudari Ulumi pembaikan hingga sampai K sama dengan 10, campuran gamma sama dengan 10, sehingga yang berwarna ungu itu nampak bahwa terjadi pembaikan model secara signifikan. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan oleh saudari Ulumi ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali, mencoba mengintip pembaruan model dengan menggunakan perkembangan model yang telah ada di berbagai yang dilakukan oleh berbagai peneliti. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Radio Institute bersama mahasiswa saling berkolaborasi untuk menghasilkan suatu riset artikel sangat baik. Radio Institute selalu membuka diri, membuka pintu bagi mahasiswa Indonesia dari manapun berada. Jika ingin melakukan kolaborasi silakan, ya cukup masuk ke website www.radioinstitute.com, tulis komentar ingin melakukan kolaborasi, kita akan lakukan kolaborasi bersama dengan tentu ada bukti dokumentasinya seperti video yang kita rekam nanti melalui diskusi melalui Zoom, dan itu nanti bisa saudara-saudara mahasiswa lakukan sebagai laporan kepada pembimbing mungkin nantinya dengan mencantumkan link-link hasil diskusi yang dilakukan bersama Radio Institute. Saya rasa Radio Institute selalu terbuka untuk kemajuan riset-riset mahasiswa Indonesia. Oke, kita jumpa lagi pada diskusi-diskusi yang akan datang. Sekali lagi, sukses untuk saudari Nurul Ulumi atas prestasi dan kerja keras yang dilakukan selama ini.
Radio Sitit bangga dengan hasil yang kita lakukan selama melaksanakan kolaborasi riset jauh-jauh hari sebelumnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.